Halo Sobat Corong ID. Menjadi negara dengan kekuatan militer super tentu adalah impian dari banyak negara. Setiap negara tentu akan melengkapi sistem keamanannya, agar terhindar dari ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dan jelas, jika kekuatan sistem keamanan setiap negara, pastinya juga akan berbeda-beda tingkatannya, termasuk Indonesia. Sahabat sekalian, kini pertahanan Indonesia tengah menjadi sorotan di mata dunia. Bukan hal yang mustahil jika Indonesia masuk dalam peringkat 16 dunia menurut Global Firepower. Selain karena kemampuan anggota TNI yang handal dan memiliki kualitas tinggi, serta jumlah persenjataan yang hampir mencapai ideal. Peningkatan kemampuan industri pertahanan dalam negeri Indonesia yang mandiri, juga ikut menyumbang peran yang besar dalam pertahanan tanah air. Ditambah pula dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia, tentu akan sangat berpengaruh bagi kemajuan industri pertahanan dalam negeri, apalagi di era modern seperti sekarang. Sahabat sekalian, jika melihat kondisi nyata Indonesia saat ini, industri pertahanan kita perlahan mulai maju pesat. Lihat saja, dalam beberapa tahun belakang, Indonesia sudah mengembangkan hingga memproduksi alutsistanya sendiri bos. Ya walaupun teknologinya masih berasal dari negara lain. Sahabat sekalian, bahkan belum lama ini pemerintah Indonesia dan Turki telah berkomitmen untuk melakukan kerjasama pertahanan dan industri pertahanan. Di mana kerjasama itu diantaranya adalah pengembangan pesawat terbang hingga produksi tank skala kecil bos. Mantap jiwa ya, baguslah, demi perkuatan kerjasama kedua negara tersebut bukan? Bukan hanya itu saja, karena kini PT PAL telah menyatakan jika progres produksi kapal selam OVH KRI Cakra 401 telah mencapai 97,5%, yang artinya manajemen optimistis proyek konstruksi kapal segera difinalisasikan. Dikatakan jika proyek ini akan selesai tepat waktu, walaupun sempat terkendala oleh pandemi, namun pihaknya secara paralel akan terus melakukan penyempurnaan pada bagian-bagian khusus, pada proyek OVH KRI Cakra 401 meski berada di luar scope of work. Selain itu, sejumlah proyek strategis pesanan Kementerian Pertahanan, seperti pembangunan 2 kapal cepat rudal 60M, 2 kapal bantu rumah sakit juga tengah dikerjakan. Nah, jelas dengan rampungnya proyek ini, secara langsung, PT PAL telah mewujudkan kemandirian industri pertahanan nasional dan cita-cita TNI, untuk memiliki kekuatan perang modern khususnya matra laut, benar kan bos? Bukan hanya matra lautnya saja, karena untuk matra darat pun demikian. Di mana PT Pindad juga berhasil menciptakan berbagai alutsista canggih, seperti tank medium dan rantis, serta berbagai senapan canggih yang diciptakannya. Bahkan telah diminati oleh negeri adik kuasa Amerika Serikat. Dan yang terakhir, tentu saja untuk matra udaranya, di mana PT DI telah menciptakan berbagai macam pesawat yang tak kalah populer, bahkan juga diminati oleh banyak negara termasuk dari negara Afrika. Mantap bukan bos, pasarannya sudah bukan ASEAN lagi, namun mulai masuk ke pasar internasional. Memang, jika kita berbicara fakta di lapangan, industri pertahanan Indonesia rasanya sudah pas melangkah masuk ke kancah internasional. Hal ini dibuktikan dengan sudah tercatat ada lebih dari 100 perusahaan pertahanan yang bercokol di Indonesia, mulai dari swasta hingga milik negara, semua bersinergi membangun pertahanan Indonesia yang kuat. Tentu dengan begitu, kita wajib berbangga diri kan bos, namun ingat tetaplah rendah hati. Nah, sobat sekalian, meskipun begitu, industri pertahanan Indonesia harus terus meningkatkan kualitasnya, tunjukkan pada dunia jika Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lainnya di sektor pertahanan. Jadi bagaimana menurutmu terkait video hari ini? Silakan tulis pendapat kalian di bawah. Sekian dari admin, terima kasih.